Assalamualaikum. Hai teman-teman, bunda-bunda dimanapun berada. Apa kabarnya pagi ini teman-teman? Semoga sehat-sehat ya dimanapun berada para teman-teman dan bunda-bunda semua. Ini tarawih pertama kita ya teman-teman. Kegiatan berawal dari sini ya. Ini suasana pas di musola. Itu lagi kita pergi tarawih pertama. Jadi karena mau memasuki puasa pertama, kita tarawihnya lebih awal ya teman-teman. Inilah dia ibu-ibu di komplek aku. Jadi kami tarawihnya itu dekat rumah aja. Musola itu lebih dekat dari rumah aku ya teman-teman, hanya berjarak 2 rumah aja. Ini kegiatan udah berlanjut sampai di sahur ya. Kalau untuk sahur pertama jangan ditanya ya teman-teman, semangatnya 1, 2, 3. Jadi ini aku bangun lebih awal dan setelah aku selesai menyiapkan semuanya baru itu aku bangunkan anak-anak ya teman-teman. Di sini aku lagi siap-siap dulu dan anak-anak yang udah kelihatan kepalanya nongol-nongol itu si Bontot ya teman-teman yang udah duluan bangun. Dan di sini aku siapkan semuanya dulu dan paling terakhir bangun itu adalah si kakak. Karena si kakak itu udah akhir-akhir ini udah susah dibangunin ya teman-teman. Susah sih tidak susah, cuman dia lama leyeh-leyehnya di kasur itu. Ini Pak suami juga udah mau duduk di meja makan. Dia mau ikut sahur yang pastinya. Di sini aku mau bikin susu dulu untuk anak-anak. Ini aku ambil gelas dulu ya teman-teman. Karena anak-anak ada 3, jadi bikin susunya juga sampai 3 gelas ya teman-teman. Untuk Pak suami aku bikinin teh hangat aja. Jadi ini untuk di bagian susu anak-anak dan teh Pak suami udah selesai. Dan anak-anak juga lagi pada sahur atau pada makan ya teman-teman. Di sini aku pasti selalu di akhir kalau untuk makan ya teman-teman. Karena aku harus mempersiapkannya sampai siap dulu, baru setelah itu aku ya teman-teman. Ya begitulah tanggung jawabnya seorang ibu dan seorang istri ya teman-teman. Dan di sini aku juga bikin air panas. Jadi aku udah terbiasa dari dulu ya teman-teman, setelah sahur itu selalu minum air hangat gitu ya. Biar sisa makanan kita itu dia udah plong sampai ke lambung ya teman-teman. Dan ini anak-anak lagi semangat sahurnya. Semoga anak-anak mama sepuasanya lancar. Anak-anak aku dari umur 5 tahun udah aku didik untuk puasa ya teman-teman. Udah belajar puasa semua. Dan untuk si kakak sama abang alhamdulillah dari umur 5 tahun sampai sekarang selalu lancar. Juga tidak ada keluhan sama sekali untuk mereka berpuasa ya teman-teman. Jadi aku sangat senang aja karena anak-anak aku alhamdulillahnya tidak begitu susah untuk diajak kompromi ya teman-teman. Kalau si Dede atau si Bontot belum, itu mau belajar tahun ini ya teman-teman. Semoga dia bisa kuat juga seperti kakak dan abangnya. Dia sangat semangat juga pas sahur. Dan ini setelah sahur kita santai dulu di depan ya teman-teman. Ini sambil menunggu azan sholat subuh. Dan kebetulan juga belum imsya ya teman-teman, jadi kita masih bisa minum. Dan baru ingat kalau hari ini adalah hari lahirnya si abang. Jadi abang udah berumur 9 tahun. Ini si kakak minta dikepangin juga rambutnya. Ya beginilah suasana kami pas di subuh hari tadi itu ya teman-teman. Setelah selesai sahur, setelah selesai sahur itu tidak ada tidur lagi ya teman-teman. Sampai subuh pun kami tidak ada tidur. Setelah subuh pun berlanjut kegiatan seperti biasanya. Aku lebih senang kalau pas bulan puasa ini ya teman-teman. Karena waktu aku lebih disiplin. Apa-apa yang aku kerjakan itu semuanya cepat ya teman-teman. Karena paginya aku udah selesai kerjakan semua. Ini sebelum pergi sholat aku sempatkan baca Al-Quran dulu sebentar ya teman-teman sambil menunggu azan. Ini udah kebiasaan aku ya teman-teman semua. Ini setelah selesai sholat subuh aku lanjut nyupir dulu ya teman-teman. Pekerjaan yang tidak bisa dihandal sama siapapun. Jadi ini ya aku aja yang handle ya teman-teman.
kalau di bagian nyupir ini, karena ini pekerjaan yang paling aku sukai. Ayo teman-teman di rumah, siapa yang paling suka nyuci piring juga sama kayak aku? Dan pekerjaan yang paling tidak aku sukai itu adalah pekerjaan nyetrika baju ya teman-teman. Kalau untuk nyetrika baju bisa aku tunda-tunda dulu sampai benar-benar udah numpuk ya teman-teman. Karena nggak tahu entah kenapa ya teman-teman, aku paling nggak suka itu nyetrika baju, tapi walaupun tidak suka tetap juga dikerjakan ya. Ada yang samaan nggak kayak aku? Boleh komen di bawah ya teman-teman. Ini untuk nyuci piringnya lumayan banyak ya teman-teman, karena di rumah aku itu yang paling banyak kotor itu adalah gelas, karena setiap mau minum itu selalu ganti gelas ya teman-teman. Padahal sebelum tidur kemarin itu udah dicuci piringnya, pas sahur, selesai sahur tetap juga banyak piring yang kotor. Ya udahlah, nggak apa-apa, kebetulan kan ini pekerjaan yang paling aku sukai ya teman-teman. Dan ini udah selesai di bagian piring, lanjut di bagian yang lainnya. Aku kalau untuk nyuci piring sebenarnya nggak ada aturan ya teman-teman, nggak ada gelas dulu, nggak ada piring dulu, mana aja yang aku jangkau dulu itu yang aku kerjakan. Karena menurut aku dalam nyuci piring tidak ada peraturannya yang gimana-gimana ya teman-teman. Aturan itu hanya kita yang bikin sendiri, itu sih menurut aku ya. Karena tidak ada aturan wajibnya juga kalau untuk nyuci piring ini, harus gelas dulu, harus piring dulu, nggak gitu juga ya teman-teman. Jadi mana yang nyaman kita kerjakan, mana yang nyaman kita jangkau, itu aja yang kita jangkau dulu ya. Karena ibu rumah tangga ini kewarasannya itu sangat penting ya teman-teman. Jadi biarkanlah mereka happy dengan apa adanya mereka. Kalau menurut aku sih begitu ya teman-teman. Karena kalau pekerjaan rumah ini hanya kita yang tahu ya teman-teman. Jadi tidak ada yang bisa mengatur-ngatur kita. Tidak ada yang bisa menceramah-ceramahin kita masalah pekerjaan rumah tangga ini ya teman-teman. Karena kalau di rumah kita, ya kita yang jadi semua apanya ya teman-teman. Apalah itu istilah namanya ya, aku sampai belepotan juga ngomongnya. Ini udah selesai aja nyuci piringnya karena keasikan ngobrol ya, keasikan bercerita atau curhat. Ini langsung aja aku tatakan dulu di tempat-tempatnya ya teman-teman. Kita bariskan dia sesuai aturannya. Setelah di bagian cuci piring, lanjut deh aku lapin kompor dulu. Ini meja kerja aku, ruang kerja aku yang paling nyaman menurut aku ya teman-teman. Sebagian waktu aku lebih banyak habisnya di sini teman-teman, di dapur ini. Apalagi kalau pas bulan puasa ini ya teman-teman, aku akan lebih banyak beraktivitas di dapur. Boleh aja teman lihat besok-besoknya ya. Setelah lapin kompor, lanjut nyapu ya teman-teman. Di sini aku lanjut aja sapu dapurnya dulu. Kita sapu-sapu sampai bersih dulu ini dapur ya teman-teman. Itu jangan salfok ya, ada si kakak juga di dapur yang lagi nungguin aku lagi kerja gitu ya teman-teman. Karena aku untuk pekerjaan rumah nggak suka juga untuk nyuruh-nyuruh anak atau gimana gitu ya teman-teman. Kalau dia mau bantuin sesekali aku ada minta bantu, cuman tidak tiap hari ya teman-teman. Di sini nyapunya udah mau kelar aja. Ini aku udah sampai di bagian samping atau di pintu dapur ya teman-teman. Jadi untuk nyapu di sini hanya sampai di sini aja. Dan setelah di bagian dapur, kita mau lanjut aja ke ruang tamu lagi ya teman-teman. Karena kayaknya ruang tamu juga udah mau minta disapuin juga. Kalau pekerjaan rumah tangga mah nggak pernah ada habisnya ya teman-teman. Ada aja terus yang mau dikerjakan ya. Ini dah di bagian ruang tamu aja aku ya teman-teman. Dan untuk jemur pakaian itu yang udah kelihatan di luar, itu di handle sama adik aku tadi ya teman-teman. Dan setelah ini aku lanjut aja ke teras ya. Kalau lagi sepi-sepi ini aku pede aja bawa kamera ke depan ya teman-teman. Kadang aku nggak berani, nggak pede juga bawa kamera ke depan ya teman-teman. Belum pede akunya karena gimana gitu ya teman-teman. Kayaknya nanti
takutnya diketawain atau gimana ya pas kita bawa tripod, bawa kamera ke depan. Dan kalau lagi sepi aku bawa kamera itu ke depan ya teman-teman. Ini udah selesai di bagian teras, aku lanjut aja nyapu ini halaman ya teman-teman. Inilah halaman aku yang kecil mungil ini ya teman-teman. Walaupun kecil mungil, jarang juga aku sapu, nggak tiap hari, nggak tiap pagi aku nyapu halaman ya teman-teman. Kapan aku mood dan mau aja, karena kalau nyapu halaman ini aku tunggu udah kelihatan sampahnya baru aku sapu ya teman-teman. Tapi kalau hanya ada pasir-pasir sedikit terbawa-bawa sama sendal atau sepeda anak-anak, itu nggak aku sapu-sapu juga ya teman-teman. Dan ini kita udah nyampe di luar aja untuk nyapu-nyapunya. Setelah di luar ini baru kita masukin ke tempat sampah ya teman-teman semua. Karena aku lihat di depan pagar ini juga udah banyak sampahnya. Sampah kuenya anak-anak ya teman-teman, udah pasti banyak kalau di depan sini. Ya anak aku kan masih kecil-kecil ya teman-teman. Jadi mereka itu masih suka buang sampah di depan sini aja. Ini aku udah lanjut aja nyapu di depan ya teman-teman. Dan tidak terasa kegiatan aku udah berakhir aja sampai di sini ya teman-teman. Video kita udah di akhir ya teman-teman. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah setia selalu ngikutin kegiatan aku. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan ya ngikutin selalu kegiatan aku. Boleh bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua. Agar aku makin semangat beraktivitas dan semangat juga untuk bikin video ya teman-teman semua. Doain aja aku juga bisa kayak teman-teman yang lainnya ya. See you next video teman-teman semua. Bye-bye.